Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nurul Azizah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi pemanasan global atau disebut juga dengan global warming. Nah, mungkin kita pernah merasakan atau berpikir bahwa suhu di sekitar kita itu semakin panas, udara di sekitar kita kok semakin panas, cuaca yang tidak menentu, dan juga polusi yang semakin meningkat di mana-mana. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, mari kita ketahui dulu pengertian dari apa itu pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi, secara garis besar, pemanasan global itu adalah peristiwa ketika suhu di bumi itu meningkat sehingga udara di bumi itu menjadi semakin panas. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan apa saja penyebabnya? Mari kita pelajari efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan secara alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi itu memerangkap panas. Nah, ada beberapa gas-gas yang dapat memerangkap panas sehingga panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar bumi. Yaitu ada gas yang pertama karbon dioksida, yang kedua itu ada nitrogen dioksida, metana, dan juga freon. Nah, gas-gas tersebut itu dapat memerangkap panas di bumi sehingga bumi tidak bisa memantulkan kembali panas yang diperoleh dari matahari, sehingga panas tersebut terperangkap di bumi dan mengakibatkan udara di bumi itu semakin panas. Jadi prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Jadi polutan-polutannya tadi seperti saya sebutkan, yaitu ada karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan juga freon tersebut itu memerangkap panas sehingga panas yang akan dipantulkan dari bumi itu tidak bisa, dan akhirnya panas tersebut terpantulkan lagi menuju bumi dan panas itu terperangkap sehingga bumi itu tetap hangat dan malah semakin panas. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, gas-gas rumah kaca tersebut itu dapat dihasilkan dari misalnya pada pembakaran plastik atau juga limbah gas pada sebuah pabrik atau juga pada asap kendaraan bermotor. Bumi itu memiliki lapisan luar yang bernama atmosfer. Nah, sebenarnya di atmosfer ini panas dari matahari itu sudah disaring secukupnya, ada yang dibuang, ada yang diserap. Namun, akibat dari adanya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida itu yang mengikat panas sehingga panas yang seharusnya dipantulkan keluar bumi itu terikat oleh gas-gas tersebut sehingga panas di bumi itu semakin meningkat dan terjadilah pemanasan global. Nah, gas-gas karbon juga dapat merusak lapisan ozon yang ada di atmosfer, yang dimana lapisan ozon ini itu berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi dan juga dari meteor. Jika lapisan ozon ini rusak, maka bumi tidak akan bisa tidak terlindungi secara maksimal oleh sinar ultraviolet dari matahari, di mana sinar tersebut itu cukup berbahaya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Yang pertama adalah polusi asap kendaraan.
Jadi banyaknya kendaraan, semakin banyak kendaraan pada negara-negara maju atau di sebuah daerah yang sering terkena macet, itu biasanya asap-asap kendaraan tersebut itu semakin banyak dan mengakibatkan terjadinya polusi udara. Nah, gas-gas yang terkandung di dalam asap kendaraan tersebut itu cukup berbahaya dan merugikan. Seperti karbon dioksida yang sebelumnya pernah kita bahas bahwa karbon dioksida itu dapat memerangkap panas sehingga panas di bumi itu tidak bisa terpantulkan kembali keluar dan akan membuat suhu di bumi itu semakin panas. Tidak hanya itu, semakin meningkatnya polusi udara akibat dari asap kendaraan itu juga akan lama-kelamaan membuat terjadinya penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini adalah lapisan pelindung bumi yang melindungi bumi dari sinar yang berbahaya dari matahari. Faktor yang kedua adalah asap pabrik. Asap pabrik itu mengandung zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga metana. Asap pabrik ini berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Tidak hanya itu, seperti yang sebelumnya juga, gas-gas yang terkandung dalam asap pabrik ini itu dapat mengikat panas sehingga panas di bumi akan semakin meningkat. Dan semakin banyaknya atau semakin meningkatnya polusi dari asap pabrik juga akan berakibat menipisnya lapisan ozon. Faktor yang ketiga adalah penggundulan hutan atau pembakaran hutan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pohon itu merupakan penetralisir udara, di mana pohon itu dapat mengubah gas jahat menjadi gas baik, yakni karbon dioksida menjadi oksigen. Kalau misalnya pohon itu semakin berkurang, penebangan hutan di mana-mana, pembakaran hutan di mana-mana, mengakibatkan pohon itu semakin berkurang dan karbon dioksida yang semakin meningkat ini tidak dapat dikendalikan. Sehingga akibat dari penggundulan hutan dan juga pemanasan dan juga pembakaran hutan ini akan berakibat juga dengan mempercepat penipisan lapisan ozon dan juga pemanasan global. Jadi misal seperti ini, jadi kalau misalnya terus terjadi penggundulan hutan dan juga pembakaran hutan secara liar, itu akan mengakibatkan kurang terkendalinya karbon dioksida yang terus meningkat di bumi. Sementara itu, jika kita bisa bayangkan kalau misalnya pohon itu terus berkurang, sementara pohon sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Itu jelas akan merugikan kita dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jika pohon terus dikurangi dan pembangunan semakin meningkat, semakin merajalela, itu akan mengakibatkan pemanasan global semakin cepat dan juga menipisnya lapisan ozon akibat gas-gas berbahaya itu tidak semakin berkurang. Faktor selanjutnya adalah penggunaan AC, kulkas, dan hair dryer secara berlebihan. Jadi, AC dan hair dryer ini adalah benda elektronik yang dapat memproduksi banyak sekali gas CFC. Nah, gas CFC ini jika dilepaskan di udara dan terkena sinar radiasi, itu akan terpecah menjadi klorin. Klorin ini nanti akan bereaksi dengan oksigen pada ozon sehingga dapat memecah ozon. Hal ini yang akan memicu penipisan lapisan ozon sehingga sinar-sinar berbahaya dari matahari itu dapat masuk ke bumi dan panas dari bumi tidak dapat dipantulkan keluar. Faktor yang kelima adalah pembakaran sampah secara berlebihan. Jadi mungkin banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa efek besar terjadi dari pembakaran sampah ini, utamanya adalah sampah plastik. Di mana ketika seseorang itu membakar sampah, yaitu sampah plastik, akan menimbulkan gas metana yang sangat berbahaya dan tidak baik bagi bumi. Seperti yang sebelumnya juga, gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat memerangkap panas, sehingga panas di bumi terperangkap dan tidak bisa keluar dari atmosfer. Hal ini tentu saja akan memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global. Jadi apa saja dampak yang terjadi akibat pemanasan global ini? Yang pertama adalah meningkatnya temperatur di bumi. Jadi ada beberapa wilayah yang mengalami peningkatan suhu atau temperaturnya semakin panas. Namun ada juga beberapa wilayah yang justru suhunya semakin menurun. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah di beberapa wilayah akibat dari pemanasan global terjadi peningkatan curah hujan yang dapat beresiko terjadinya banjir.
Nah, sementara ada di wilayah lainnya itu ada yang malah terjadi kekeringan sehingga terjadilah gagal panen. Faktor yang ketiga adalah akibat dari pemanasan global akan mengakibatkan es di kutub itu semakin mencair. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan permukaan air laut itu semakin meningkat, sehingga lambat laun akan terjadi tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, dampak yang keempat itu adalah badai akan semakin kuat dan luas karena kondisi air laut yang hangat, sehingga badai akan bertahan lebih lama. Selanjutnya adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, upaya itu yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi fosil seperti minyak dan batu bara atau bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi mungkin salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan atau dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan juga listrik. Upaya yang kedua adalah melakukan penghijauan atau penanaman hutan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pohon sangat berperan penting dalam kehidupan, di mana dapat mengubah gas jahat menjadi gas baik, dapat mengurangi pemproduksian gas karbon dioksida sehingga dapat menghambat terjadinya pemanasan global. Jadi penghijauan ini cukup penting dan berpengaruh besar bagi penghambatan pemanasan global. Upaya yang ketiga itu adalah dengan mengurangi penggunaan AC, kulkas, atau hair dryer yang dimana benda-benda tersebut itu dapat menghasilkan gas CFC yang dapat membuat penipisan pada lapisan ozon. Sekian video kali ini mengenai materi pemanasan global. Semoga bermanfaat. Saya Nurul Azzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.